Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas, di mana objek yang dimaksud bisa berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Di dalam penyajian himpunan ada himpunan enumerasi atau penulisan semua elemen himpunan yang bersangkutan di dalam antara dua buat tanda kurung kurawal. Biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau dengan simbol-simbol lainnya. Yang kedua, himpunan keanggotaan, di mana himpunan keanggotaan ini contohnya X elemen A, yang artinya X anggota himpunan A, atau X bukan elemen himpunan A. Ya, yang berarti X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, maka 1 elemen A dan 3 bukan elemen A karena 3 itu tidak ada di dalam anggota himpunan A. Dan di sini ada beberapa simbol baku pada himpunan yang harus kita ingat untuk pembelajaran materi selanjutnya. Dan di sini ada pembentukan himpunan, di mana pembentukan himpunan salah satunya itu himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital. Kalau anggota himpunan dinyatakan dalam huruf kecil. Kalau anggota atau menyatakan suatu himpunan dinyatakan menggunakan simbol kurung kurawal dan seterusnya. Yang perlu kita ketahui dalam himpunan ini, kita tidak boleh menuliskan himpunan secara berulang atau hanya sekali saja. Jadi tidak boleh kita menuliskan himpunan sebagai 1 A B 8 B. Jadi nggak boleh, kayak B itu nggak boleh 2 kali kita tulis. Dan seterusnya, kita juga tidak boleh menyatakan sebagai bunga, kambing, sapi, kerbau, atau tumbuhan. Karena contohnya bunga ini tidak boleh kita nyatakan dalam bentuk bunga karena bunga ini masih banyak jenisnya. Nah, selanjutnya diagram Venn atau dalam bentuk grafik atau gambar. Jadi seperti ini. Diagram Venn-nya dalam bentuk gambar. Universal anggotanya 1 sampai 8, jadi kita tulis semua anggota himpunan A 1, 2, 3, 5, B 2, 5, 6, 8. Jadi himpunan A ini, himpunan B ini. Yang sama-sama ada di anggota himpunan A dan anggota himpunan B, kita tulis tengah-tengah. Karena tidak boleh berulang. Jadi ada di himpunan B, ada di himpunan A juga. Jadi di tengah-tengah kita tulis. Yang kedua, yang seterusnya kardinalitas atau jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Nah, di mana dalam penulisan kardinalitas ini seperti A, seperti ini. Berada di tengah di dalam kurung yang saling berpotongan dan dinotasikan dengan U terbalik. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Jadi ini menyatakan irisan. Selanjutnya adalah gabungan, yaitu dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Dinotasikan biasanya dengan U. Jadi ini bentuk diagram Venn-nya. Jadi mereka tuh saling menyatu, dua atau lebih himpunan yang saling menyatu, himpunan A, himpunan B saling menyatu. Yang ketiga adalah komplement, yaitu suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau pembicaraan semesta. Yang ini, nah, ini pembicaraan semesta. Kecuali anggota himpunan tersebut. Anggota himpunan tersebut seperti anggota himpunan A. Ini kecuali anggota himpunan A. Selanjutnya selisih atau different. Biasanya dinotasikan dengan tanda kurang. Nah, contohnya kayak himpunan A dikurang himpunan B. Himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Kalau himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Jadi kita kurangi. A dikurang B. Seperti itu. Seterusnya beda stangkup. Beda stangkup ini biasanya dinotasikan dengan tanda 0, tapi di tengahnya ada tanda plus. Dalam beda stangkup ini kita dapat menyatakannya dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama itu himpunan A beda stangkup himpunan B sama dengan A gabung himpunan B dikurang himpunan A irisan himpunan B. Kalau bentuk yang keduanya himpunan A dikurang B gabung himpunan B dikurang himpunan A. Dalam bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi tengah-tengah ini merupakan beda stangkup. Yang seterusnya adalah perkalian kartesian. Biasanya dinotasikan dengan tanda kali. Artinya
Contohnya seperti himpunan C dikali D. Semua himpunan C ini dikali dengan himpunan D. Dan kita harus tahu bahwa himpunan C kali himpunan D berbeda dengan himpunan D dikali himpunan C. Dan dalam perkalian kartesian ini tidak berlaku hukum komutatif dan syaratnya A atau himpunan A dan himpunan B tidak boleh kosong. Ada 10 ayat 11 hukum yang berlaku untuk operasi himpunan. Prinsip dualitas atau dua konsep yang berbeda dapat dipertemukan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Yang artinya dua jalur yang ditempuh tapi tujuan atau goalsnya itu sama. Seperti cara mengemudi di Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat kiri depan, sedangkan di Indonesia kanan depan. Meskipun berbeda namun tujuan mereka sama, sama-sama mengemudi. Seperti itu. Prinsip dualitas ini melibatkan operasi-operasi seperti gabungan, irisan dan komplement, dan biasanya disimbolkan dengan S berbintang. Seperti itu. Dan di sini ada 10 dualitas dari hukum aljabar himpunan. Ini ada 10. Dan materi terakhir himpunan set. Multiset. Multiset itu unsurnya boleh berulang, berbeda dengan himpunan atau disebut dengan himpunan ganda. Himpunan A ini satunya boleh berulang, kayak satunya ada 3, 1, 2, 3, 2-nya ada 2, dan 3-nya ada 1. Jadi anggota himpunannya boleh berulang. Dan di dalam multiset ini operasi yang berlaku ada 4. Ada gabungan, ada operasi irisan, ada operasi selisih, dan ada operasi pertambahan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih.